fadilah amal. Kemarin kita telah membahas tentang wudu. Hari ini kita akan membahas tentang adzan dan yang berkaitan dengan shaf awal. Ibu dirahmati Allah, adzan merupakan syiar Islam yang dijadikan salah satu syiar utama dan bukti bahwa ini merupakan sebuah kawasan Islam, yaitu dikumandangkannya adzan. Salah satu pertanda bahwa itu kawasan Islam adalah dikumandangkannya adzan. Nah, adzan ini hukumnya fardu kifayah, ya. Harus ada yang mengumandangkannya di sebuah tempat. Namun bagi pribadi-pribadi yang ingin adzan sendiri saat melaksanakan sholat diperbolehkan, dianjurkan. Bagaimana juga iqamah, hukumnya juga sunnah. Nah, jika kita mendengar adzan, ya, kita dianjurkan melakukan hal-hal, ya, dan nanti insya Allah hadis-hadis ini akan menjelaskan tentang apa yang harusnya dilakukan ketika kita mendengar adzan. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lagi mana? Hah? Apa? Lah enggak tahu gimana panitia. Kalau adanya itu suaranya itu cek. Baik, bismillah. Ya, kita mulai ya dari hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi, lastahamu 'alaihi." Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia tahu apa yang menjadi pahala azan dan shaf awal, kemudian tidak ada jalan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi. Maksudnya apa? Kalau manusia tahu apa yang Allah sediakan pahala buat orang yang azan dan mendapatkan shaf awal dan tidak dapat meraih shaf awal kecuali dengan undian, maka pastilah manusia semua itu ikut undian. Artinya pahalanya ini sangat besar, tapi banyak orang tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan lewatkan, mereka nggak akan sia-siakan. Sehingga shaf awal ini bagi bapak-bapak ya, itu paling afdol adalah paling depan. Kalau ibu-ibu shaf awalnya paling afdol paling belakang. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa shaf awalnya ibu-ibu itu paling belakang lebih afdol? Shaf belakangnya bapak-bapak paling afdol paling depan, biar tidak dekat-dekat. Bagaimana pendapat ibu-ibu, bapak-bapak kalau habis sholat hadir pernikahan, terus campur laki perempuan, gimana? Duduknya campur, sini bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak.
Ya, kenapa? Sholat saja yang laki afdol depan sendiri, yang perempuan afdol belakang sendiri. Ini fadilah untuk shaf awal bagi bapak-bapak yang datang ke masjid. Kalau ibu-ibu yang datang ke masjid bisa ya langsung mengisi shaf yang paling belakang, langsung mengisi shaf yang paling belakang. Maaf, Mbak. Ini settingannya. Ya, maka ibu-ibu kalau ke masjid langsung mengisi shaf yang paling belakang terlebih dahulu. Ya, baru shaf yang berikutnya baru. Kalau bapak-bapak langsung shaf yang depan dulu. Baru kedua, baru ketiga, baru keempat. Kalau ibu-ibu mau lebih afdol dari shaf awalnya di masjid, yaitu sholat di mana? Rumah. Sholat di rumah. Sholat di rumah, di tengah rumah, dengan di kamar, mana lebih afdol? Di kamar. Di kamar. Ya, kenapa kira-kira? Ya, habis sholat di kamar lebih afdol, keluar pakai make up, gimana? Nyambung nggak dengan syariat? Nggak nyambung. Sholat saja di rumah lebih afdol daripada di masjid. Di kamar lebih afdol daripada di tengah rumah. Habis itu, habis sholat di dalam kamar. Kenapa kok sholatnya di kamar? Lebih afdol sholatnya di kamar. Habis itu keluar rumah pakai make up. Ya, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Ya, jadi syariat itu ada maksudnya. Ya, harus kita ambil hikmahnya. Ya, bukan cuma dilakukan, tidak ada pelajaran yang diambil. Ya, seperti mbak-mbak pakai baju ketat, nggak pakai jilbab, mau sholat pakai mukena. Habis sholat mukenanya dibuka keluar. Dan ngapain kamu udah ditutup? Ya kan saya mau sholat. Tapi kenapa kamu sholat? Saya nurut sama Allah. Tapi Allah juga nyuruh pakai jilbab. Kalau sholat saya mau, kalau jilbab saya tidak mau. Ya, apa begitu hamba Allah yang baik? Enggak. Yang kedua, an Muawiyah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu ada orang yang diberi kekhususan sehingga orang-orang itu kenal. Contohnya, ada orang di hari kiamat pakai mahkota, dia langsung tahu, oh ini anaknya, dia hafid Quran. Ada orang di hari kiamat lehernya tinggi, ya, sehingga semua orang itu tahu, oh itu lehernya tinggi. Kenapa? Dulu dia muadzin. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada muadzin. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu pun yang mendengar pantulan suara atau sepanjang suara muadzin itu, mau jin, mau manusia, mau apapun, kecuali akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat. Ya. Kalau ada orang muadzin, ada batu, ada jin, ada manusia, ada pohon yang dengar suara azannya, maka akan jadi saksi buat dia di hari kiamat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzinu
yaghfirullahu lahu madda sautihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ah. Muadzin itu diampuni dosanya oleh Allah sepanjang suaranya, dan pahala dia seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Masya Allah, ini karunia yang besar buat siapa? Buat muadzin. Sehingga para ulama itu sampai membandingkan mana yang lebih afdal, menjadi muadzin atau menjadi imam. Banyak dari fuqaha mengatakan menjadi muadzin lebih afdal daripada menjadi imam. Karena pahala yang disediakan buat muadzin itu dan hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah muadzin lebih banyak daripada menjadi imam dalam salat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, man adzana tintai asyrata sanah wajabat lahul jannah. Siapa yang azan selama 12 tahun dia wajib masuk jannah. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin situna hasanah. Setiap azan setiap harinya ditetapkan buat dia 60 kebaikan. Wa li kulli iqamatin 30 hasanah. Dan setiap iqamah 30 kebaikan. Wa anil Bara' ibn Azib, saya baca cepat ya untuk masalah ini. Saya baca cepat saja. Qala wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala as-shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mencurahkan salawat kepada orang yang salat di shaf awal. Ya. Kalau shaf awal bapak-bapak yang paling depan, shaf awal ibu-ibu yang paling belakang. Kalau salatnya bareng antara bapak dan ibu. Tapi kalau salatnya cuman jamaah perempuan saja, ya yang paling depan yang paling afdal. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-safful awwal ala mithli saffil malaikah. Law ta'lamuna fadilatahu labtadartum. Shaf awal itu seperti malaikat bersaf. Kalau kalian tahu fadilahnya, kalian akan bersegera. Ini tentang fadilah shaf awal. Qala wa la an Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akhkharun 'ani as-saffil awwal hatta yuakhirahumullahu finnar. Tidak ada suatu kaum yang selalu terlambat dari shaf awal sampai Allah akhirkan dia di neraka. Maksudnya ketika orang-orang keluar dari neraka, dia nggak keluar. Nanti keluarnya diakhirkan. Ketika dia sirat orang-orang dahulu, dia terakhir. Kenapa? Karena dia selalu malas, tidak mau meraih shaf yang pertama. Bab keutamaan menjawab azan dan doa setelahnya. Ini penting untuk kita semua karena kita sering mendengar azan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wa ashra thumma sallallahu alaihi wasilah faman sa'ala liyal wasilah tahallat lahu syafa'ah. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mendengar azan atau mendengar muadzin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti ucapan muadzin tersebut. Dia bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allah. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu. Kecuali hayya 'alatain. Dua hayya 'ala kita jawab apa? La haula wala quwwata illa. Ini menunjukkan kita itu tidak mampu kecuali kalau ada kemampuan dari siapa? Allah. Jadi over PD itu sudah nggak baik. Saya mampu, ya. Saya mampu. Namanya apa? Memotivasi diri itu namanya apa? Afirmasi. Istilah sekarang Pak. Afirmasi.
saya bisa, saya mampu, saya kuat. Padahal kita kalau mendengar adzan hayya 'alas shalah, kita berdiri mau wudu, mengucapkan apa? La haula. Qala idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin ucapkan seperti ucapan muadzin. Kecuali apa? Hayya. Selesai azan, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Terus apa? La, bukan. Qala thumma shallu alayya, kemudian salawatlah kepadaku. Salawat dulu. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah salawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Siapa yang mendoakanku Nabi Muhammad SAW, Allah ampuni dia 10 kali. Salawat dari Allah itu ampunan dan rahmat. Jadi kita mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin. Allah ampuni kita berapa? 10 kali. Jadi habis menjawab adzan, kemudian apa? Salawat. Ini fadilah salawat kepada Nabi. Siapa yang salawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepadanya berapa? 10 kali. Siapa yang memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diampuni dosanya dan dicukupkan apa yang dikhawatirkan, apa yang dibingungkan. Nah, qala thumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, kata Nabi. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Maksudnya apa? Wasilah itu adalah sebuah tempat yang tinggi di jannah, yang tidak berhak kecuali satu orang. Kata Nabi, fa arju an akuna ana huwa. Aku ingin aku yang mendapatkan wasilah itu. Faman sa'ala Allah liyal wasilah, barang siapa meminta kepada Allah wasilah untukku, halat lahu syafaat, dia dapat syafaat. Dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang kerap mendoakan Nabi agar Nabi mendapatkan wasilah, yaitu sebuah tempat yang tinggi di jannah yang tidak bisa diraih kecuali oleh satu orang, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen beliau yang mendapatkannya. Barang siapa yang kerap mendoakan Nabi mendapatkan wasilah, maka Nabi akan berikan kepada dia syafaat. Jadi ketika mendengar adzan, apa yang kita lakukan? Yang nomor 2, salat. Nomor 3, mendoakan siapa? Mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah. Apa yang kita lakukan? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad ya Allah al-wasilah wal fadilah. Wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'ada. Siapa yang ingin dapat syafaat, maka hendaknya jangan lupa doa setelah apa? Adzan. Qala an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang mengatakan ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, ghufira lahu dzunubuhu. Siapa yang dengar azan terus mengucapkan siapa yang mendengar azan kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba
wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islami dina, Allah ampuni dosanya. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Kalau ibu-ibu di rumah sholatnya gimana? Ya, ibu-ibu kan kalau mau sholat kan iqamah. Ya, maka sebelumnya doa dulu. Ya, sholat sunnah doa dulu. Nah, habis itu baru iqamah, baru sholat. Nah, doanya ini tidak ditolak. Dalam riwayat lain disebutkan langit itu terbuka ketika waktu azan. Ya, langit itu terbuka ketika waktu azan, sehingga doa-doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab fadlu salatil jamaah, bab fadilah salat jamaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendirian 27 kali lipat, 27 derajat. Ya. Ibu-ibu di rumah bagaimana? Kalau ibu-ibu di rumah bisa berjamaah di rumah, maka berjamaah lebih afdol di rumah daripada berjamaah di masjid. Sendirian di rumah lebih afdol daripada berjamaah di masjid. Ya. Tapi kalau mau lebih afdol lagi, berjamaah di rumah lebih afdol daripada berjamaah di masjid. Dan lebih afdol daripada sendirian di rumah. Bab fadlu idraki takbiratul ihrami ma'al imam. Bab fadilah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan. Siapa yang salat ikhlas untuk Allah 40 hari berjamaah, mendapatkan takbirnya pertamanya imam. Jadi imam takbir Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, ikut tidak terlambat. Berapa hari? 40 hari jamaah mendapatkan takbirah yang pertama. Kutiba lahu bara'atan, Allah tetapkan buat dia 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, kebebasan dari kemunafikan. Ya, ini untuk bapak-bapak, ya, suaminya ibu-ibu ini dikasih tahu hadis ini. Salat 40 hari berjamaah ikhlas, mendapatkan takbir yang pertama bersama imam. Dibebaskan dari 2 hal. Apa itu? Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Kalau ibu-ibu bagaimana? Sholat di rumah berarti di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu. Begitu azan segera melaksanakan sholat, ini lebih afdal daripada mengakhirkan tanpa udzur. Kalau ada udzur boleh mengakhirkan tanpa makruh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis shalah tahbisu. Salah seorang di antara kalian dianggap sedang sholat selama masih di madamatis shalah tahbisu, selama sholat menghalangi dia. Maksudnya apa? Seorang itu kalau nunggu sholat, maka dia dihitung sedang apa? Sedang sholat. Seorang itu kalau sedang sholat, sedang menunggu sholat, nggak bisa pergi karena sedang menunggu sholat, dihitung oleh Allah sedang sholat. Nah. Makanya kadang kita itu nunggu iqamah,
Jazakumullah. Iya, nanti ya Bu. Nanti waktu pertanyaan dibuka nanti ya. Insyaallah. Insyaallah nanti dijawab. Ya. Jadi seorang itu kadang kita melihat jamaah di masjid keburu-buru ingin iqomah. Ketika imamnya terlambat, dia sudah apa? Panik. Apa ini? Oh enggak, datang cepat diqomati, cepat diqomati. Padahal kalau dia nunggu, dia itu dihitung oleh Allah sedang sholat, padahal dia tidak sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibu-ibu bersolawat enggak tadi? Kalau dengar kata Nabi. Nah. Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat mendoakan seorang di antara kalian selama masih di tempat sholat yang dia sholat di situ, selama belum batal. Malaikat mendoakan seseorang di antara kalian, ya, selama dia di tempat sholat yang dia sholat itu, selama belum batal. Taqulu, malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Yang doakan siapa? Malaikat. Diijabahi enggak? Insyaallah. Makanya kalau habis sholat duduk dulu di tempat sholatnya. Semakin lama semakin baik, selama tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya suaminya sudah lapar minta makan, ini lagi sholat, akhirnya dia habis sholat duduk lama-lama. Suaminya bilang, Bu, makannya mana? Aku udah lapar. Sebentar, saya mau dapat doanya malaikat. Saat itu sebetulnya kalau dia berdiri menyiapkan makan untuk suaminya lebih afdol daripada duduk di tempat kita. Jadi harus dipahami pada tempatnya, ya, harus diletakkan pada tempat. Jika tidak ada kerjaan yang lebih utama, duduk di tempat sholatnya, berzikir, meskipun diem saja, itu lebih afdol daripada langsung berpindah tempatnya. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bab fadlu sholatil mar'ati fi baitiha, bab keutamaan sholat perempuan di rumahnya. An Ummi Humaid imra'ati Abi Humaid As-Sa'idi, dari Ummu Humaid istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa dia mendatangi Nabi, annaha ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah inni uhibbus salata ma'ak. Ummu Humaid datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini senang sholat bersamamu. Siapa yang enggak senang? Sholat yang jadi imam siapa? Suaranya seperti apa indahnya? Ya, siapa yang enggak pengen? Ya. Di Madinah, di masjidnya Nabi, di Madinah, di masjidnya Nabi, imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Aku tahu kamu itu lebih senang sholat bersamaku. Wa sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi hujratiki.
Wa salatiki fi hujratiki khairum min salatiki fi dariki, wa salatiki fi dariki khairum min salatiki fi masjidi qaumik, wa salatiki fi masjidi qaumika khairum min salatiki fi masjidi. Aku sudah tahu kamu sholat bersamaku itu kau lebih senang, tapi sholatmu di sholatmu di tempatmu lebih baik, maksudnya di hujrahmu, di mana, di rumahmu, di tempat kamarmu lebih baik daripada sholat di ruangan ya, luar rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Salatmu di ruangan itu lebih baik daripada salatmu di rumah yang besar. Misalnya ada rumah, ada ruangan lagi, ya, ruangan yang lebih luas itu ya, lebih baik yang ruangan yang lebih sempit. Nah, qala wa salatuki fi dariki, salatmu di rumahmu itu tadi lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Jadi kan masjid itu kan di sekitar Masjid Nabawi banyak. Salatmu wahai Ummu Humaid di masjid dekat rumahmu lebih baik daripada salatmu di Masjid Nabawi. Ya. Qala fa amarat fa buniya laha masjidun fi aqsa makanin fi baitiha. Akhirnya dia mendengar hadis itu, bahwa sholatnya di rumahnya dibikinkan tempat paling ada, dia memerintahkan untuk membuat sebuah ruangan khusus untuk tempat sholatnya dia dan digelapkan, tidak dikasih cahaya. Ya. Qala fakanat tusalli fihi hatta laqiyatillah azza wa jalla. Maka dia sepanjang hidupnya sholat di situ terus sampai meninggalnya, tidak pernah sholat di tempat lain. Paling ujung di rumahnya, paling terpencil di rumahnya, paling terpojok di rumahnya dibikinkan tempat, ya, nggak ada yang lihat, dan dia sholat di situ. Dan itu lebih afdol daripada sholat di kamarnya. Itu lebih afdol sholat di kamarnya daripada di tengah rumahnya. Lebih afdol sholat di tengah rumah daripada sholat di masjid kaumnya. Sholat di masjid kaumnya lebih afdol daripada sholat di masjid Nabawi. Ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu. Tapi ibu-ibu tidak boleh dilarang ke masjid. Ibu-ibu tidak boleh dilarang ke masjid. Boleh ke masjid selama aman dari fitnah dan tidak tabarruj, tidak berdandan. Kalau berdandan nggak boleh. Ya. Perempuan itu tidak boleh keluar rumah dalam keadaan pakai make up, pakai parfum. Pakai make up, pakai parfum ke masjid haram hukumnya. Dia sholat tidak dapat pahala, tapi dapat apa? Dosa dan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ke masjid boleh, tidak boleh pakai make up, tidak boleh pakai parfum. Kalau hadir pernikahan boleh nggak pakai make up dan pakai parfum? Ke masjid saja nggak boleh, apalagi hadir nikahan dan hadir mantenan pakai parfum dan pakai make up, ya. Baik Ibu, bab berikutnya yaitu bab sholat sunnah. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah, Ummul Mukminin Ummu Habibah. Saya mau tanya ibu-ibu, Ummu Habibah ini siapa? Istrinya siapa? Ummu Habibah. Apa ya? Yang betul Ummu Habibah loh, bukan Ummu Salamah.
Ummu Habibah ini istri siapa? Baik, saya mau tanya. Ibu-ibu, istrinya Nabi siapa saja? Khadijah, Aisyah. Habis Khadijah siapa? Habis Khadijah? Saudah. Terus Aisyah. Terus Hafsah. Terus Ummu Salamah. Terus Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ibunya. Hafsah sudah. Mana ini? Khadijah radhiyallahu anha, Saudah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab. Ummu Salamah sudah. Ya Ummu Habibah ini. Ummu Habibah itu namanya siapa? Siapa namanya Ummu Habibah? Anaknya siapa? Masya Allah. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Romlah. Ini istrinya Nabi. Istrinya Nabi. Umurnya berapa ketika dinikah oleh Nabi? Enggak tahu semua. Tua. Enggak ada Nabi nikah istri tua itu kecuali Saudah. Tidak ada Nabi menikahi istri yang sudah tua kecuali Saudah. Saudah itu umurnya sudah 50-an. Sisanya muda semua. Hafsah itu 20-an. Sofiyah itu 15 tahun, 17 tahun. Ummu Salamah itu 30-an tahun. Jadi orang yang bikin hoax, katanya istri Nabi itu tua-tua semuanya. Siapa yang bikin? Ya, hoax. Istri Nabi muda-muda semuanya, cantik-cantik semuanya. Ya. Nah, di antaranya Ummu Habibah Romlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintai asyrata rak'atan tatawwu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba muslim, perhatikan, tidak ada seorang hamba muslim salat ikhlas untuk Allah setiap hari 12 rakaat tambahan sunnah, bukan wajib. Tidak ada seorang hamba muslim salat ikhlas 12 rakaat tatawu'an tambahan sunnah ghairal faridah, bukan wajib. Apa yang dikasih oleh Allah? Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan buat dia sebuah rumah di jannah. Ya. Tanahnya berapa meter kalau di jannah? Ya. Kalau di bumi ini 1000 meter ya, terlalu luas. Kalau di jannah luasnya seluas langit dan bumi. Kita udah sampaikan kemarin, yang paling terakhir masuk jannah dikasih seperti bumi seisinya 10 kalinya. Kalau yang rajin sholat sunnah tentu lebih lagi. Sholat sehari, sholat sunnah 12 rakaat. Apa saja itu? 1, 2 rakaat sebelum subuh. Catat ibu, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebentar, biar dicatat dulu ya. Yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur.
Ya, jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Siapa yang jaga 12 rakaat ini, Allah bangunkan dia rumah di jannah. Yang bangun Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kayak apa yang bangun? Allah yang bangun. Kalau kerajaan langit dan bumi ini semua Allah yang bangun, sebegitu indahnya. Ibu kalau naik ke gunung lihat pemandangan indah, itu semua Allah yang bangun. Manusia nggak bisa. Allah bangunkan buat dia istana di jannah dengan keindahannya, menjaga 12 rakaat. Ini sunnah muakkadah. Ada sholat-sholat sunnah lain yang tidak muakkadah. Nanti kita bahas ya. Sholat-sholat sunnah lain yang tidak muakkadah, diantaranya 2 rakaat tambahan setelah zuhur dan 4 rakaat sebelum asar. Nanti kita bahas. Bab keutamaan 2 rakaat sebelum subuh dan apa yang dibaca. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia. Jadi wong sing paling sugih uangnya dibanding yang rajin 2 rakaat sebelum subuh, lebih kaya mana? Yang 2 rakaat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-fajr wa kana yaqulu ni'mas suratan yuqra'u bihima fi rak'atay al-fajr qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum subuh dan beliau berkata, sebaik-baik surat yang dibaca sebelum subuh adalah Al-Kafirun dan Qul huwallahu. Jadi bacanya Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Dalam riwayat lain, rakaat pertama membaca Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama. Rakaat kedua, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Rakaat kedua itu surah Al-Imran. Kalau nggak hafal, sudah surat Anda tadi. Qul ya qul huwallahu ahad. Jadi ibu-ibu itu kita harus naik kelas ya. Dari 1990 kalau sholat sunnah ya qul huwallahu inna a'tayna wal asri idza jaa nasrullah. Wis bulan nek ngono. Inna a'tayna wal asri qul huwallahu idza jaa nasrullah li ila fi quraisyin. Wis pokoknya sing ya sekali-sekali lah wasyamsi wa duhaha wal qamar kedawan Ustaz. Ya wasyamsi wa duhaha bagi 2. Ngapalkan wal fajri enggak pernah dipakai. Setoran wal fajri lancar. Pas sholat bacanya wal asri terus. Lebih baik daripada enggak sholat. Ya iya. Nah, kalau sholat semakin banyak yang dibaca semakin baik. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Mana yang lebih afdol? Sholatnya pendek tapi jumlah rakaatnya banyak, atau sholatnya panjang
Jumlah rakaatnya pendek. Kalau kita rakaatnya pendek sedikit, jadi nggak masuk semua itu ya. Imam Ahmad rahimahullah itu beliau itu ditangkap oleh pemerintah, ditangkap, dicambuk, dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu kalamullah. Dicambuk sampai punggungnya itu kesakitan. Dicambuk punggungnya luka, dicambuk lagi, suruh nggak mau. Sampai akhirnya beliau itu punggungnya sakit, nggak bisa sholat banyak-banyak. Beliau cuma sholat 150 rakaat. Katanya begitu, 150 rakaat. Nah, pas sehat itu beliau sholatnya sampai 300 rakaat. Sholatnya pendek-pendek, tapi jumlahnya banyak. Itu pendapat beliau. Lebih banyak karena sujudnya lebih banyak, takbirnya lebih banyak, rukuknya lebih banyak. Mazhabnya Syafi'i lebih banyak, panjang berdirinya lebih afdal. Nabi SAW bersabda, afdolus sholati tulul qunuti. Sholat yang paling afdol adalah yang paling panjang. Paling panjang. Cuman kalau jadi imam harus memperhatikan makmumnya. Paling panjang. Sholat yang paling afdol adalah yang paling panjang. Sholat subuh baca Al-Baqarah. Ya, nggak boleh. Harus lihat makmumnya. Kalau makmumnya kuat-kuat, diberitahu dulu. Kalau makmumnya ridho, baru boleh. Kalau makmumnya nggak ridho, nggak boleh. Misalnya pengumuman sholat isya kali ini 2 juz. Nggak mau Ustaz, ya udah. Ya. Sholat pendek. Sholat pendek. Abu Bakar Siddiq pernah suatu hari sholat subuh sampai mataharinya terbit, belum selesai. Bayangkan, saking panjangnya. Dari mulai adzan itu iqamah sampai matahari terbit belum selesai. Umar bin Khattab protes, ini mataharinya sampai terbit. Dijawab oleh Abu Bakar, biarkan mataharinya terbit, melihat kita belum selesai sholat. Nah, biarkan matahari yang terbit melihat kita belum selesai sholat. Jadi sholat yang lebih panjang lebih afdal. Kalau jamaah ya harus memperhatikan makmumnya, harus memperhatikan makmumnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala man shallal fajr fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Siapa yang sholat bersubuh berjamaah, kemudian duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka seperti pahala haji dan umrah sempurna. Hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang melemahkannya, tidak menggunakannya, dan ada yang menggunakannya, menghasankan. Ya, meskipun saya condong ke yang melemahkannya, karena hadisnya lemah. Tapi ada ulama yang menghasankannya, yaitu bagaimana dia sholat subuh berjamaah. Kalau ibu-ibu berarti sholat di mana? Dulu. Kemudian duduk di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Ya. Duduk di tempatnya, berzikir sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Ya. Tapi perlu dicatat, hari ini waktu syuruk itu
jam 5 hari ini, waktu syuruk jam 5.16. Jam 5.16 hari ini waktu syuruk, waktu terbit jam 5:16. Jam 5:16 itu tidak boleh langsung sholat, karena sholat ketika matahari terbit itu terlarang, tidak boleh. Menunggu dulu sampai mataharinya meninggi setinggi tombak, kurang lebih 16 menit. Jadi tambah kurang lebih 15 atau 16 menit, jadi sekitar jam 5:30 lebih sedikit baru boleh sholat. Para ulama yang mengamalkan hadis ini berbeda pendapat. Ini hadis sholatnya itu sholat tersendiri, namanya sholat syuruk, ataukah dia bagian dari sholat duha. Ini ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Bab fadilah sholat duha. Sholat duha itu, ibu-ibu dalam hati Allah, minimal 2 rakaat, maksimal ada khilaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Ya. Minimal 2, ada yang mengatakan maksimalnya 8 atau 12. Sholat duha dalam riwayat disebutkan la yuhafidhu 'alaiha illa awwabun. Tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali awwabun, orang yang awwab. Apa itu awwab? Selalu kembali kepada Allah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul awwabina hina tarmidul fisal." Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Ketika matahari meninggi, teriknya mulai kepanas, membuat anak-anak onta itu kepanasan dan mencari tempat berteduh. Itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Jam berapa kira-kira? Jam 9, jam 10. Itu waktu sibuk-sibuknya orang yang di rumah lagi sibuk-sibuknya beres-beres, masak, mencuci, mau melakukan pekerjaan, yang di kantor lagi sibuk-sibuknya, yang di ngajar juga lagi sibuk-sibuknya. Kemudian masih menyempatkan mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, boleh langsung 4 rakaat salam, atau 6 rakaat 2-2-2, boleh langsung 6 rakaat salam, atau 8 2-2-2, boleh langsung 8 rakaat salam. Ini disebut orang yang selalu kembali kepada Allah. Lagi sibuk-sibuknya dia melaksanakan. Jadi waktu duha itu mulainya ketika matahari meninggi. Jam tadi hari ini 5.16 ditambah 16 menit, 5.32 mulainya. Selesainya sebelum zuhur. Tapi waktu afdolnya tadi jam-jam 9, jam 10 tadi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqatun, wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Setiap pagi, semua ruas-ruas tulang kita itu harus disedekahin. Kita itu ada berapa sendi? 360 sendi.
360 sendiri harus dibayar syukurnya dengan kita melakukan sedekah. Qala kullu tasbihatin sedekah. Setiap kita mengucapkan tasbih subhanallah, ibu mengucapkan subhanallah, itu dihitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid sedekah, mengucapkan alhamdulillah, ibu mengucapkan alhamdulillah, itu dihitung sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah, mengucapkan Allahu Akbar. Mari ibu mengucapkan Allahu Akbar. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap mengucapkan tahlil sedekah, mengucapkan la ilaha illallah. Mari ibu mengucapkan la ilaha illallah. Itu dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak yang baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, mencegah yang mungkar sedekah. Qala wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi hal tersebut 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Jadi 2 rakaat di waktu duha itu cukup untuk membayar sedekahnya 360 sendi kita itu. 2 rakaat di waktu duha. Dalam riwayat yang lain, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap ruas sendi manusia itu harus disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana hari itu mataharinya terbit. Ya kita setiap apa yang kita lakukan tadi yaitu sedekah, takbir, tahlil, tahmid, ngajak orang, bantu orang, itu sedekah. Tapi jumlahnya 360. Kita belum tentu nyampe apa saja, belum tahu. Cukup untuk membayar itu semua dengan 2 rakaat di waktu duha. Wa yurwa an Uqbah bin Amir, diriwayatkan dalam hadis, man qama idza istaqalat asy-syamsu fatawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qama fa shalla rak'ataini ghufira lahu khatayahu fa kana kama waladathu ummuhu. Dalam hadis diriwayatkan, siapa yang berdiri ketika matahari meninggi, maksudnya ketika matahari mulai meninggi, yaitu waktu duha, belum sampai zuhur. Kemudian dia wudhu dan memperbagus wudhunya. Kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat, kecuali dia pasti diampuni dosanya. Fakana kama waladathu ummu, maka dia seperti baru dilahirkan dari ibunya, bersih seperti baru dilahirkan ibunya. Jadi ketika matahari mulai meninggi, kita wudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya besar, yaitu apa? Diampuni dosanya dan kembali bersih seperti dilahirkan oleh ibu kita. An-Nu'aim, ya, ini kita selesaikan membaca tentang salat duha dulu. Dari Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul qala Allah ya ibna Adam la ta'jizanna an 4 raka'atin fi awwalin nahari akfika akhirah. Dari Nu'aim bin Hammar, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jizanna an 4 raka'atin, jangan lemah sekedar melakukan 4 rakaat fi awalin nahari, di awal siang, akfika akhirahu, aku akan cukupkan kamu akhir hari itu. Ya. Jadi kita pengen dicukupkan sampai akhir hari, kita mulai hari kita dengan sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti sholat duha minimal berapa? 2. Afdolnya minimal berapa? 4. Afdolnya minimal 4. Nah hadis ini, siapa yang sholat 4 rakaat di awal siang, yaitu duha,
akan dicukupkan sampai akhir harinya itu. Nah, cukup sekian. Mungkin ada tadi Ibu ada yang mau bertanya tadi? Jawabnya apa? Ketika Ibu muadzin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, kita menjawab shadaqta wa barirta. Shadaqta wa barirta. Kamu benar dan kamu telah berlaku baik. Itu sebagian ulama menjawab begitu. Sebagian ulama mengatakan yang diucapkan muadzin yaitu ketika mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan as-sholatu khairun minan naum. Meskipun saya lebih memilih pendapat para ulama yang mengatakan mengucapkan shadaqta wa barirta. Shadaqta wa barirta. Sama aja kalau shadaqta wa barirta. Boleh shadaqta wa bararta. Yang lebih saya pilih shadaqta wa barirta. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ya. Baik, pertanyaannya Ibu ini kemo. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah SWT. Nasallahu wa barakatuh min asy-syifa wa asy-syifa mardana wa muslimin. Pertanyaannya kemonya itu menjamak sholat sunnahnya kayak gimana gitu ya. Ini berlaku buat orang yang menjamak sholat karena apapun. Cara sholat sunnahnya gimana? Gini, kalau zuhur sama asar dijamak, perhatikan. Kalau zuhur sama asar dijamak, sholatnya begini: qobliyah zuhur, asar, ba'diyah zuhur. Perhatikan dulu. Kalau zuhur asar dijamak, sholatnya urutannya gini: qobliyah zuhur, sholat zuhur, sholat asar, baru ba'diyah zuhur. Ada sunnahnya, yaitu qobliyah asar. Ya, kalau mau ditambah qobliyah zuhur, ya, kemudian zuhur. Sebentar, saya jawab dulu. Ya. Nanti kalau mau tanya silahkan. Jangan nanti diputus kita lupa nanti ya. Qobliyah zuhur, habis itu sholat zuhur dulu, habis itu asar dulu, habis itu ba'diyah zuhur dulu, habis itu qobliyah asar. Ya. Qobliyah asar itu ada tapi tidak muakkad. Kan saya sebutkan tadi 12 tadi itu yang muakkad. Ada yang tidak muakkad, akan dibahas nanti, yaitu sholat sebelum asar 4 rakaat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Sebentar, jangan diputus. Ya. Termasuk adab majelis ilmu adalah tidak memutus pembicaraan ustaz. Ya. Jadi tolong jaga ya. Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar berapa? 4 rakaat. 4 rakaat itu boleh 2, boleh langsung 4. Ya. Ada hadis lagi, nanti akan dibahas juga. Siapa yang sholat 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, Allah haramkan masuk neraka. Ya. Siapa yang sholat 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, Allah haramkan masuk
neraka. 4 yang sebelumnya sudah masuk 12 tadi. 2 yang setelahnya sudah masuk, 2 yang setelahnya lagi belum masuk, berarti 4 itu yang 6 muakkad, yang 2 bukan muakkad. Paham ya? Jadi kalau mau mengamalkan yang sempurna, 4 rakaat sebelum zuhur, habis itu sholat zuhur, habis itu sholat asar, habis itu 4 rakaat setelah asar, setelah zuhur, habis itu 4 rakaat sebelum asar. Jamaknya begitu. Baik, kalau maghrib isya jamaknya gimana? Sholat dulu qobliyah maghrib, ghairu muakkad, bukan muakkad. Habis itu maghrib, habis itu isya, habis itu ba'diyah maghrib, habis itu ba'diyah isya, habis itu witir. Sholat dulu qobliyah maghrib kalau mau, atau langsung maghrib, habis itu jama' isya, habis itu ba'diyah maghrib, habis itu ba'diyah isya. Habis itu kalau mau witir boleh. Ya. Ya enggak apa-apa. Daripada enggak sholat malam. Ya enggak apa-apa daripada enggak sholat malam. Ya. Jadi boleh sholat pendek, baca Al-Fatihah atau saja boleh. Ya, nanti kalau mau lebih afdol, mau lebih dapat pahala lebih banyak, sholatnya bawa mushaf, baca, boleh. Gimana Ibu tadi mau tanya? Kalau mau tanya angkat tangan dulu ya, jangan langsung tanya. Enggak apa-apa, semua nggak dilakukan nggak apa-apa. Yang penting sholat asarnya, yang penting sholat zuhurnya. Ini kan bahas sholat sunnah. Jadi jangan bilang, Ustaz kalau saya nggak sholat sebelum asar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak sholat semuanya nggak apa-apa. Yang penting zuhurnya sholat, asarnya sholat. Yang wajib itu hanya 5 waktu. Jadi jangan tanya, Ustaz saya nggak ba'diyah maghrib nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Hukumnya paham ya Bu? Ya, sholat awabin itu ada 2 riwayat. Yang sahih insyaallah adalah sholat awabin adalah sholat duha. Ada riwayat yang mengatakan sholat awabin adalah sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Ada yang mengatakan 6 rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Ibu-ibu sebagian sudah ada yang mau pergi. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.